Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Abdurrahman. Pada video kali ini saya bakal ngebahas dan nge-review singkat tentang buku. Bukunya berjudul Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini dikarang oleh seorang dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung bernama Pak Aang Ridwan. Dalam buku Filsafat dan Etika Dakwah ini dijelaskan bahwasannya dakwah yang ikut serta dengan kemajuan teknologi, berdampingan dan juga beriringan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, dakwah pun harus bisa menyesuaikan cara berdakwahnya, metode yang digunakannya untuk merangkul para jamaah, para mad'u dan sasaran dakwah lainnya yang terpengaruhi juga dengan perkembangan zaman. Dalam buku ini dijelaskan berbagai macam konsep, berbagai macam metode untuk menghadapi persoalan tersebut. Nah, dari itu, dengan membaca buku ini bisa menambah perbekalan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi ketika praktek dakwah. Dengan membaca buku ini, masalah yang dihadapkan saat berdakwah bisa disesuaikan menggunakan metode-metode yang sudah diajarkan dan juga dijelaskan dalam buku ini, sehingga tidak salah kaprah dalam penyelesaian masalahnya, dan juga mengerti kondisi mad'u yang saat ini tentunya berbeda dengan masa zaman Rasulullah. Sekilas tentang buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, buku ini ringkas. Dilihat dari halamannya ada 148 halaman, sehingga bagi para pelaku literasi yang baru mulai, para pemula literasi, itu akan sangat memudahkan mereka untuk membaca buku ini, untuk menjadikan buku ini sebagai list buku yang harus dibaca oleh mereka, karena bukunya tipis. Selain itu, buku ini tipis, maka isinya pun ringkas. Dipilih topik-topik yang dipilih pada pembahasan buku ini sangat singkat dan juga tidak kemana-mana. Dalam buku ini dijelaskan materi-materi filsafat yang berkaitan dengan dakwah, dan dengan demikian materi yang disampaikan dalam buku ini tidak kemana-mana gitu. Terus yang ketiga adalah buku ini menjelaskan materi juga melalui tabel dan juga struktur. Dengan penjelasan yang dijelaskan oleh tabel dan struktur memudahkan para pembaca untuk memahami materi dengan lebih mudah, karena sudah dipetakan melalui tabel dan struktur barusan. Dan yang keempat, buku ini memiliki istilah-istilah bahasa Inggris yang sudah ditranslate, sehingga bagi para pembaca yang belum mahir dalam berbahasa Inggris bisa melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan bagi pembaca yang sudah mahir dalam bahasa Inggris bisa menambah kosakatanya dengan melihat diksi-diksi bahasa Inggris yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari buku ini adalah banyak referensinya. Dapat dilihat di daftar pustakanya sangat banyak, dan juga sudah diurutkan sesuai abjad dari A sampai Z, sehingga bagi para pembaca yang penasaran dengan materi ini bisa melihat dan juga mencari buku-buku mana lagi yang harus mereka baca yang sesuai dengan topik ini gitu. Itu tentang kelebihan dari buku ini. Kekurangannya adalah yang pertama, mungkin latar belakang penulisnya adalah seorang dosen, seorang akademisi, maka dari itu diksi yang digunakan dalam buku ini lebih banyak pada diksi akademisi, sehingga bagi para pembaca awam yang baru terjun ke dalam buku filsafat, memahami materi filsafat itu akan sangat kesulitan, karena ada beberapa kalimat dan kata yang kurang dimengerti, sehingga harus cross and recheck kembali, mencari tahu dulu makna dari kata tersebut untuk memahami kalimat secara sepenuhnya, seutuhnya, dan tidak salah kaprah dalam mengartikan kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat istilah-istilah bahasa Arab yang belum ditranslate, yang tidak ada pengertiannya, sehingga kembali seperti yang pertama tadi, para pembaca harus mencari tahu dulu pengertiannya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak ada footnote.
dengan adanya footnote itu tidak mempermasalahkan adanya istilah akademisi, adanya istilah bahasa Arab yang ada di dalam buku ini, karena bisa dicantumkan di footnote sehingga para pembaca pun tidak kesulitan ketika ada diksi yang tidak dimengerti. Bisa dilihat di halaman bagian bawahnya bahwasannya artinya adalah apa gitu, ataupun di halaman paling belakangnya gitu. Sehingga tentu pembaca akan merasa terfasilitasi dengan buku ini karena di dalamnya pun ada footnote sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami setiap kalimat dan setiap isi materi dari buku ini. Kesimpulannya adalah buku ini sangat cocok bagi para calon pendakwah, calon dai, para praktisi dakwah untuk memahami bahwasannya kondisi saat ini mad'u ataupun jamaah yang ada itu tidak lagi jamaah yang tradisional, kan, tetapi jamaah modern karena sudah terpengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Maka dari itu cara pendekatannya pun berbeda, metode yang digunakannya pun berbeda. Maka dari itu dengan adanya buku ini itu akan sangat terbantu untuk menambah perbekalan dalam berdakwah. Saran dari saya untuk buku ini adalah ditambahkan footnote-nya karena ada beberapa istilah yang masih kurang umum, masih jarang dimengerti oleh banyak orang dan perlu ditambahkan pengertiannya dalam buku ini agar para pembaca merasa terfasilitasi dan juga memahami kalimat dengan benar. Itu saja dari saya sekilas tentang buku Filsafat dan Etika Dakwah. Mohon izin Pak Ang Ridwan, saya mereview buku Bapak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.